Hai, kembali lagi di podcast aku, Pipit Oktaviani. Akhirnya setelah sekian lama aku gak buat podcast, dan akhirnya aku bisa buat podcast lagi. Adalah kurang lebih 4-5 bulan kayaknya aku gak bikin podcast ya. Ya, karena sejauh ini aku masih mencari tempat ternyaman aku, tempat buat tenang aku, tempat yang menurut aku bisa aku nenangin diri di situ, nggak perlu jauh-jauh gitu. Akhirnya aku nemuin tempat itu. Gak mudah menurut aku jadi seorang rantauan. Ya meskipun jarak dari Tangerang ke Jakarta itu gak jauh, tapi menurut aku orang-orang yang bisa jauh dari orang tuanya adalah orang-orang yang hebat. Aku gak pernah nyangka dalam hidup aku ngerasain hal ini juga karena tuntutan aku harus kerja, aku harus cari uang karena ada banyak hal yang harus aku selesain, karena ada banyak hal yang harus aku tuntasin, dan karena ada cita-cita yang nunggu aku juga, karena ada kebahagiaan yang harus aku bahagiain, yaitu orang tua aku, terutama mama, karena papa aku udah gak ada. Sejauh ini aku cukup bangga sama diri aku karena sebelumnya aku adalah Pipit Oktaviani yang manja, yang cengeng, yang apa-apa tuh harus diturutin, dan lambat laun setelah aku melewati banyak proses, setelah aku melewati banyak kesulitan, setelah aku tahu arti hidup yang sebenarnya, ya jadilah aku yang harus mandiri seperti ini. Gak jarang juga loh hidup di perantauan aku harus nangis, aku harus sedih sendiri, aku harus pendam semuanya sendiri, dan gak jarang juga aku gak makan, aku harus nahan rasa lapar, dan selalu aku tunjukin kalau aku tuh ada. Aku gak mau terlihat gak ada, aku juga gak mau terlihat menderita karena aku tinggal di kampung orang, dan aku juga gak mau buat keluarga aku atau orang-orang yang aku sayang khawatir. Ternyata gini ya hidup di perantauan. Ada aja hal-hal yang kadang di luar dugaan, ada yang buat kita senang, ada yang buat kita sedih, ada yang buat kita bahagia, ada yang buat kita ngerasa kadang kecewa juga. Tapi gak cukup sampai di situ. Mau apapun rasa yang aku rasain, insya Allah aku akan selalu bersyukur atas segala nikmat yang Allah kasih ke aku, atas segala kejadian, atas segala rasa yang Allah kasih ke aku. Insya Allah aku akan selalu berlapang dada dan bersyukur. Aku gak tahu kedepannya aku akan seperti apa, tapi semua yang aku usahain sekarang, semua yang aku jalanin sekarang, semua yang aku kejar sekarang, cuman satu tujuan aku, yaitu bahagiain mama aku, terus banggain mama aku, dan aku juga pengen orang-orang di sekitar aku merasa bangga dan bahagia juga karena pencapaian yang aku punya. Ya, sekali lagi aku salut sama teman-teman juga yang berjuang di kota orang lain. Segininya aku dari Tangerang ke Jakarta itu gak jauh, tapi aku ngerasa kayak yang biasanya aku manja, yang biasanya aku menye-menye ke mama aku, jadi aku ngerasa jauh. Ya, dibilang rindu sih rindu, tapi ada tuntutan, sekali lagi ada tuntutan yang harus aku tuntasin, ada tuntutan yang harus aku jalanin, juga harus aku selesain. Aku gak tahu ya kenapa belakangan ini aku lagi ngerasa down aja, dan kebetulan aku udah nemuin tempat ternyaman aku udah nemuin kosan yang bener-bener buat aku tenang, jadi aku ngerasa lebih bisa cerita banyak lah gitu. Selain di podcast ini, aku juga kayak
kalau bukan di podcast ini tuh mau kemana lagi aku bercerita, sedangkan aku ngerasa aku sendirian. Ya mungkin banyak lah orang-orang sekitar aku yang selalu kasih semangat buat aku, orang-orang baik yang selalu ngedukung aku, selalu ada buat aku bersyukur dengan adanya mereka, dan aku juga berterima kasih sama orang-orang yang selalu dukung aku, support aku, perhatian sama aku, dan selalu ngasih hal positif buat aku, selalu ngasih motivasi buat aku bersyukur dan aku berterima kasih sama mereka. Karena tanpa ada mereka, aku gak akan jadi Pipit yang sekarang. Karena tanpa mereka, aku gak mungkin sekuat ini juga jalaninnya. Kalau dibilang aku mau nyerah, aku juga capek. Kadang juga aku mikir, aku mau nikah aja deh, tapi apakah dengan nikah semua bakal selesai gitu aja? Nah, itu sih yang aku pikirin. Dan ngomong-ngomong soal kenapa aku kerja keras sekarang, ngomong-ngomong kenapa soal aku juga nyambunginnya dengan nikah, karena kehidupan setelah nikah pasti bakal beda juga kan, dan aku mau jadi yang terbaik gitu loh. Aku juga mau jadi pasangan yang baik, aku juga mau pasangan yang bisa ngebantu ekonomi keluarga. Ya intinya aku mau dibutuhin lah dalam peran berumah tangga juga gitu. Dan semua yang aku lakuin sekarang sih selain buat orang tua aku bangga dan buat bahagiain mereka, buat keluarga juga, karena buat anak aku juga sih, terutama aku udah mikirin ke depannya buat anak aku. Buat anak aku. Meskipun kayaknya masih jauh kalau untuk itu, tapi aku udah mempersiapkan semuanya, karena aku gak mau nantinya anak aku ngerasa kekurangan, anak aku ngerasain apa yang aku dan ayahnya rasain. Aku gak mau sih itu terjadi. Dan makanya segala pahit ya aku telan sendiri, mau nangis ya cukup aku aja yang tahu, kayak gitu. Aku lagi ngerasa capek, susah, kayak ngerasa gak ada siapa-siapa, ya cukup aku aja yang tahu. Aku telan semuanya sendirian. Bentar lagi juga umur aku udah mau 25 tahun. Aku gak khawatir sih soal menikah, cuman insya Allah lillahi ta'ala aku udah siap menikah. Aku udah siap untuk jalanin rumah tangga yang kata orang kehidupan setelah nikah itu pasti banyak lika-likunya, dan aku percaya kalau aku ngelewatinnya sama-sama, dan aku percaya kalau rezeki setelah nikah itu ada. Aku bisa lewatin semuanya sama pasangan aku, sama calon suami aku, sama suami aku sendiri. Dan aku yakin kita berdua bisa saling kasih support, kita berdua bisa saling melengkapi, dan terlebih yang paling utama adalah kita bisa saling percaya. Aduh, aku gak kebayang ke depannya bakal seperti apa aku, tapi sejauh ini aku cukup bersyukur dan aku bahagia banget. Aku tenang rasanya karena aku ada di jalan yang benar saat ini. Aku ngerasa aku lagi ada di posisi yang emang ternyaman sih menurut aku. Aku bisa jadi diri aku sendiri dan aku udah nggak gelisah tentang hal apapun lagi. Tapi ya kadang ada beberapa hal yang buat aku overthinking, tapi itu aku hirauin, aku nggak jadiin itu suatu masalah yang besar. Ada aja orang yang nggak suka sama kita gitu, pasti ada aja hal-hal yang ngebuat dia, ada banyak cara buat dia ngejatuhin kita kayak gitu. Tapi aku selalu menghiraukan hal itu semua, aku anggap angin berlalu. Ya beginilah hidup, kali-kaliku nggak bisa ditebak, tapi kita harus jalanin dengan ikhlas, dengan sabar, dengan rasa penuh bersyukur. Ya udah panjang juga podcast aku, dari mulai hidup sebagai rantauan, setelah itu soal nikah, dan tentang orang-orang yang gak suka sama kita. Ya semoga bisa buat pendengar aku juga ngerasa
tenang lah ya sedikit, meskipun aku ngawur ngidul ngomongnya tapi aku berjalan aja gitu. Aku juga maksudnya aku lagi ngerasa down dan aku mau cerita aja lewat podcast ini. Semoga bermanfaat aja sih yang aku ceritain, dan aku selalu ngambil hikmahnya apapun orang itu dan siapapun aku kenal, aku selalu ngambil sisi positifnya. Dan kalau orang itu nggak baik ya aku cukup tahu aja, aku nggak bakal benci dia, aku nggak bakal negur dia, aku nggak bakal kayak gimana-gimana, tapi ya aku bakal cukup tahu oh ternyata dia orangnya kayak gini. Ya udah, aku tinggal nunjukin kualitas diri aku tinggal nunjukin nilai yang ada di diri aku, ya aku tinggal tunjukin kalau aku bisa jauh lebih maju atau lebih baik dari dia. Karena kalau aku mau sama-sama jahat kayak orang yang gak suka sama aku, itu sama aja kayak aku sama aja gak sih kayak mereka, kayak gitu. Dan buat nunjukin aku beda dari dia ya dengan aku jalan lurus menjadi diri aku apa adanya. Dan yang jelas aku gak pernah melenceng dan aku gak pernah nyalahin siapapun atas kejadian yang aku lewatin dan hal-hal yang buat aku sakit. Aku gak pernah sih kayak gitu, dan intinya aku selalu bersyukur lah. Oke, terima kasih untuk podcast hari ini. Aku sedikit senang, juga sedikit kayak terhibur karena aku akhirnya bisa bikin podcast kembali dan aku tenang dan aku nggak perlu jauh-jauh healing buat ini. Sebenarnya aku lagi butuh hiburan maksudnya liburan, jalan-jalan kemana kayak gitu. Tapi ya setidaknya dengan aku bisa bercerita sama kalian, aku udah sedikit lega aja sih. Terima kasih udah mau dengerin podcast aku. Next aku bakal bikin podcast lainnya lagi yang jelas random aja sih kayak sekarang, tapi ya semoga ada manfaatnya ya meskipun sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.